Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali siswa-siswi kelas 3 serta teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali video kita, yaitu pembahasan soal penilaian tengah semester 2 untuk siswa-siswi kelas 3 SD maupun MI ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan tema 5, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.3, yaitu menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dalam belajar serta kita dapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Baiklah, kita mulai dengan mengisi identitas terlebih dahulu ya. Oke, untuk kelasnya saya pilih kelas A saja. Kemudian nama lengkapnya ini hanya contoh ya, saya tulis nama saya. Kita mulai ke soal atau pertanyaan ya. Ini ada 10 poin di sini, berarti apabila jumlah soalnya 10 maka kita akan mendapatkan nilai 100 ya apabila kita menjawab dengan benar semuanya. Oke, untuk soal yang nomor 1 ya. Keterangan yang benar untuk musim kemarau kecuali titik-titik ya. Ini berarti hanya ilustrasi ya. Ini hanya ilustrasi gambar matahari ya. Keterangan yang benar untuk musim kemarau kecuali ya. Kecuali berarti kita cari yang tidak sesuai untuk musim kemarau ya. Kita cari yang bukan merupakan keterangan musim kemarau. Apakah A, suhu udara panas? Ya, ini merupakan ya salah satu ciri musim kemarau ya. Ini benar. Kemudian terjadi tanah kering, ini juga keterangan yang benar untuk musim kemarau. Jarang turun hujan, ini juga benar. Basah dan lembab, berarti yang ini ya, karena kecuali. Basah dan lembab ini adalah keterangan atau ciri-ciri yang terjadi atau keadaan yang kita jumpai pada musim penghujan ya. Oke, berarti nomor 1 jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 2, kondisi udara yang terjadi dalam waktu singkat dan sewaktu-waktu dapat berubah disebut titik-titik. Apakah A musim, B cuaca, C iklim, atau D suhu? Ini jawabannya tentu adalah cuaca ya, karena waktunya singkat dan sewaktu-waktu dapat berubah. Nah, selain yang disebutkan ini ya, selain waktunya singkat dan sewaktu-waktu dapat berubah, cuaca itu juga terjadi pada lingkup wilayah yang relatif sempit atau kecil ya. Oke, cukup jelas untuk nomor 2. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Gambar berikut merupakan simbol dari cuaca titik-titik ya. Nah, ini ada gambar matahari dan ada awan. Matahari ini cerah, awan berarti berawan. Berarti jawabannya adalah cerah berawan. A, cerah berawan. Nah, ini berarti kita pilih yang A. Ini simbol cerah berawan. Kalau mendung tentu bukan ya. Mendung itu ditandai atau disimbolkan dengan awan gelap ya, awan yang berwarna hitam. Kemudian panas ini hanya matahari aja. Kemudian kalau cerah, ini bisa juga disimbolkan dengan matahari. Cerah berawan ini berarti bisa ya, keadaan cuaca memang cerah tapi bisa sebentar lagi turun hujan, bisa ya. Tapi yang jelas ini adalah cerah berawan untuk yang nomor 3 ya. Oke, tidak ada masalah ya untuk soal nomor 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Nomor 4, garis yang membagi bumi menjadi 2, utara dan selatan, disebut titik-titik. Nah, ini garisnya berwarna merah ini.
Apakah A garis khatulistiwa, B garis derajat, atau C garis dasar, D garis lintang? Jawabannya adalah garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa. Di garis khatulistiwa ini ya, disebut juga sebagai garis ekuator ya. Ini sebenarnya tidak benar-benar ada ya. Kalau kita lihat ya, di bumi kita yang nggak ada garis seperti ini. Nah, garis ini adalah merupakan hanya garis khayal ya, yang membagi wilayah bumi menjadi dua, yaitu wilayah utara dan wilayah selatan. Dan negara-negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa ini biasanya beriklim tropis ya. Ini adalah negara-negara yang beriklim tropis. Nah, ini Indonesia letaknya di sini. Nah, jadi Indonesia ini termasuk negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh sebab itu negara kita Indonesia itu beriklim tropis dan memiliki 2 musim ya dalam 1 tahun, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, ya, ini garis khatulistiwa. Selanjutnya untuk soal nomor 5, nah ini ada sebuah gambar ya, itu ada gambar banjir ya, sebenarnya ini banjir yang menenggelamkan atau merendam mobil dan sepeda motor ya. Gambar di bawah merupakan gejala yang terjadi pada musim titik-titik. Apakah A musim panas, B semi, C hujan, atau D dingin? Tentu adalah musim hujan. Musim hujan. Karena musim hujan ini berarti hujan turun ya lebih sering ya, cukup sering, bisa jadi setiap hari bahkan sepanjang hari. Nah, terjadi hujan yang terus menerus. Nah, ini musim hujan. Akibatnya kalau hujan terjadi secara terus menerus ya akan terjadi seperti ini, akan terjadi banjir. Tapi banjir yang terjadi itu sebenarnya tidak hanya disebabkan karena curah hujan yang tinggi. Nah, tidak hanya itu sebenarnya. Hujan itu sering terjadi, banjir itu sering terjadi karena tidak adanya resapan atau tidak adanya drainase, saluran air yang tidak berfungsi. Nah, ini tidak berfungsi. Selain itu, banyak permukaan bumi ini yang gundul ya, tidak ada pepohonan. Ini. Jadi seperti inilah ya. Jadi di kota-kota ini, di daerah kita sendiri mungkin ya, itu banyak terjadi, sering terjadi bahwa banjir itu disebabkan karena ya mungkin air sungai yang meluap, kemudian tidak berfungsinya saluran air ya, got-got pada mampet ya, karena ya intinya karena perilaku manusia sendiri yang kurang memperhatikan lingkungan ya. Kita sering membuang sampah sembarangan di sungai, kemudian bahkan di got ya, dibuang begitu saja. Nah, ini oke, ini terjadi pada musim hujan ya. Kita lanjutkan ya, tidak ada masalah yang untuk nomor 5. Lanjut ke soal nomor 6. Negara dengan iklim tropis memiliki titik-titik musim. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, yang saya jelaskan tadi di nomor 4 ya, bahwa Indonesia itu merupakan negara, salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa yang memiliki iklim tropis ya. Memiliki iklim tropis berarti memiliki 2 musim. Nah, 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau ya. Berarti kita lanjutkan ke soal nomor 7. Perbedaan pokok antara iklim dan cuaca terletak pada titik-titik. Nah, apakah A waktu dan keadaan topografinya, B daerah dan unsur-unsurnya, atau C waktu dan luas daerahnya, serta D waktu dan reliefnya. Nah, perbedaan pokok antara iklim dan cuaca itu terletak pada waktu dan luas daerahnya. Kalau cuaca jelas ya, tadi sudah kita bahas ya, cuaca itu waktunya cukup sebentar ya, waktunya singkat, dalam 1 hari bisa berubah-ubah, dan luas daerahnya pun relatif sempit ya, mencakup ya,
suatu wilayah tertentu ya, yang kecil ya, lingkupnya kecil. Misalnya di Semarang ya, di kota Semarang. Semarang sama-sama Semarangnya, di kecamatan A itu hujan, tapi di kecamatan B itu tidak hujan, tidak terjadi hujan. Itu cuaca. Nah, waktu dan luas daerahnya, waktunya sempit, luas daerahnya juga cukup kecil ya, cukup sempit juga, waktunya singkat. Nah, kalau iklim itu ya luas daerahnya cukup luas ya, seperti Indonesia tadi. Indonesia ini memiliki iklim tropis ya, cukup luas ya, dan waktunya pun lama. Jadi iklim pada suatu negara itu kurang lebih diamati setiap 30 tahun ya, 30 tahunan. Jadi kondisi selama 30 tahun itu bagaimana? Nah, di iklimnya tropis ya. Nah, iklim itu dipengaruhi oleh ini, iklim suatu negara itu dipengaruhi oleh letaknya di permukaan bumi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Indonesia itu letaknya di garis khatulistiwa, maka iklimnya iklim tropis. Apabila tidak bergeser, nah, mungkin terjadi sesuatu hal ya, bergeser letaknya, entah karena gempa bumi atau apa begitu ya, kemudian tiba-tiba wilayah Indonesia itu kemudian bergeser menjauhi garis khatulistiwa, bisa jadi berganti perubahan iklim ya, iklim negara kita. Nah, tetapi kalau tidak berubah, tidak terjadi apa-apa ya, maka iklimnya ini ya saya kira tidak akan berubah ya, ini masih tetap iklim tropis ya. Nah, ini jadi waktunya pun relatif lama, diamati setiap 30 tahun sekali. Apakah ada perubahan atau tidak? Nah, ini. Jadi perbedaan pokok antara iklim dan cuaca terletak pada waktu dan luas daerahnya, begitu ya. Oke, jadi kalau iklim itu waktunya lama, 30 tahunan paling tidak ya. Kemudian luasnya daerahnya itu cukup luas ya. Kalau cuaca berarti waktunya singkat dan luas daerahnya juga cukup sempit. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Kegiatan atau suatu pekerjaan yang terpengaruh akan keadaan cuaca yang cerah adalah titik-titik. Apakah A. Guru, B. Pembuat ikan asin, C. Dosen, atau D. Polisi? Ini pekerjaan yang terpengaruh tentu saja adalah pembuat ikan asin ya. Jadi pembuat ikan asin ini bisa melakukan aktivitasnya atau bisa memproduksi ikan asin itu ketika cuacanya cerah. Ketika tiba-tiba mendung datang ya, kemudian turun hujan, maka dia akan berhenti berproses ya, menghentikan proses membuat ikan asinnya ya, karena ikan asin ini memerlukan cuaca yang cerah, memerlukan sinar matahari. Berbeda dengan opsi jawaban yang A, C, dan D, guru, dosen, polisi itu kurang kurang mendapat pengaruh yang gimana? Jadi relatif tidak terpengaruh ya akan keadaan cuaca. Ketika cuaca cerah, guru ya mengajar. Ketika cuaca hujan pun bisa juga mengajar. Dosen juga sama ya. Polisi juga sama. Ketika cuaca cerah, polisi ini tetap bekerja. Ketika hujan, bahkan banjir, badai, polisi juga tetap bekerja, tetap bisa bekerja. Nah, ini. Jadi untuk yang nomor 8, pembuat ikan asin ya. Lanjut ke soal nomor 9, daerah yang memiliki iklim subtropis memiliki 4 musim. Nah, jadi kalau iklim tropis seperti Indonesia itu tadi musimnya ada 2, musim penghujan dan kemarau. Tapi kalau negara-negara dengan iklim subtropis itu memiliki 4 musim. Apa saja? Yaitu apakah A. panas, salju, gugur semi, B. panas, dingin, gugur semi, panas, es, gugur semi, atau kemarau, penghujan, dingin semi. Nah, musim ini musim panas, musim dingin, musim gugur, dan musim semi ya. Memang ketika musim dingin itu kadang sering juga turun salju ya.
tapi bukan musim salju ya. Oke, sekarang ke soal nomor 10. Jika langit terlihat kumpulan awan gelap dan tebal, maka kemungkinan akan terjadi A. Hujan, cerah, angin, panas ya. Langit kumpulan awan gelap dan tebal ya, terjadi hujan ya. Cukup jelas ya untuk nomor 10 ya. Oke, sudah kita kerjakan semuanya 10 soal. Kita koreksi terlebih dahulu, kita periksa terlebih dahulu apakah ada soal yang terlewat ya. Jadi biasakan ketika selesai mengerjakan itu kita periksa kembali jawaban-jawaban kita. Siapa tahu kita salah dalam memilih atau mengeklik jawaban kita, bisa aja ya kita periksa. Atau siapa tahu ada soal yang terlewat. Oke, nomor 1 basah dan lembab kecuali tadi ya. Oke, sudah. Nomor 2 cuaca benar. Nomor 3 tadi cerah berawan. 4 ini garis khatulistiwa ya. Nomor 5 musim hujan. Nomor 6 2 musim ya untuk negara dengan iklim tropis. Nomor 7 perbedaan pokok antara iklim dan cuaca, waktu dan luas daerahnya. Nomor 8 pembuat ikan asin ya, kegiatan atau pekerjaan yang terpengaruh keadaan cuaca cerah ya. Oke, pembuat ikan asin. Kemudian yang nomor 9 adalah panas, dingin, gugur semi. Kemudian nomor 10 hujan. Oke, kita kirim jawaban kita ya. Kita lihat juga skornya, mudah-mudahan dapat 100 ya. Atau kalau misalnya tidak dapat 100, kita tahu manakah jawaban kita yang salah. Oke, kita lihat. Iya, 90. Jadi ada satu soal yang salah ya. Ada satu soal yang salah. Kita lihat mungkin di musim tadi ya, musim salju tadi mungkin. Oh, ini yang 7 yang A ya, waktu dan keadaan topografinya ternyata salah yang nomor 7 ya. Tidak apa-apa, 90 ya nih. Jadi ternyata saya salah satu soal, tidak masalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Jadi kalau ada satu soal yang salah atau beberapa soal yang salah ya, kita pelajari kesalahan tersebut ya. Kesalahan tersebut tidak usah berkecil hati ya. Yang penting kita terus belajar ya. Belajar dari kesalahan ya, jangan sampai besok salah lagi begitu ya. Oke, untuk soal bahasa Indonesia dapat 90 ya. Kita lanjutkan untuk matematika dan SPDP pada video yang khusus yang tersendiri ya. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman ya, serta siswa-siswi semuanya. Kita sudahi dulu ya. Jangan lupa untuk berdoa setelah selesai belajar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.